Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Yuna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang membahas update dari pergerakan XAUUSD atau gold ya. Yang terlihat bahwa gold hari ini mengalami penurunan karena dia belum bisa menutup di atas harga 1752. Jadi pada video sebelumnya juga saya sudah mengingatkan bahwa ketika harga gold tidak bisa menutup di 1752, otomatis gold ini masih akan terjadi penurunan. Dengan penurunan terendah itu ada di harga 1738 dan juga paling rendahnya itu, paling base-nya itu paling rendah atau demand area yang paling rendahnya itu ada di 1728. Jadi langsung aja kita bahas untuk gold ini. Ya, untuk gold ini dia benar sekali sesuai dengan pembahasan kita yang kemarin, ya video-video sebelumnya, bahwa gold saat ini berhenti di update di 1728. Cuma kalau kita perhatikan kembali di sini, justru ini adalah dia membuat structure downtrendnya dia. Ya, kita bahas di sini dimana dia tidak bisa menutup di atas height-nya ini. Ya, height-nya dia tidak bisa menutup di atas height ini, lalu struktur dia tuh begini. Nah, ketika dia menembus ini pun sebenarnya dia masih tergolong downtrend karena bisa dia membuat sebuah base kembali di sini, lalu turun kembali, dan begitu seterusnya hingga dia menemukan area atau demand yang cukup kuat untuk menopang harganya lalu membalikan kembali ke atas. Untuk saat ini demand terkuatnya itu ada di harga ya 1700. Kenapa? Karena 1700 ini merupakan harga pada saat dia crash kemarin. Di sini ini kan flash crashnya. Nah, kita lihat di sini, saya ambil di belakang. Sebentar, agak jauh. Nah, pada saat dia turun, dia bertahan di area 1700 ini. Ketika dia bertahan di area sini, masih ada kemungkinan untuk menunjukkan kenaikan ke atas. Sama dengan hal yang ini, ya, ketika dia menembus juga, langsung harga naik kembali. Jadi menurut saya 1700 ini adalah area yang cukup penting untuk si XAUUSD. Lalu selanjutnya itu ada di harga 1677 yang merupakan support yang paling rendah dari XAUUSD, paling rendah yang bisa dicapai ketika dia bisa menembus harga si 1700 ini. Saya masih ada lagi ke belakangnya, cuma nanti videonya terlalu panjang saya jelasinnya, kalian juga ngantuk nanti. Jadi saya jelasin dari area sini aja. Ya, jadi ketika harga menembus itu 1700 ini, maka masih ada kemungkinan besar untuk melanjutkan penurunannya itu di harga 1677. Karena kita sini melihat ada base juga ya sebenarnya. Kalau kita kasih horizontal di sini, maka base-nya itu bisa kita katakan ada di daerah sini. Kalau kita mau buat base-nya itu begini. Kita pakai kotak ya, kita pakai kotak aja di sini, kita buat base-nya. Nah, begini. Lalu garis putih kita hapus. Nah, jadi ini merupakan base yang tadi ya kita buat. Patokannya itu ada di yang belakang tadi. Nah, ketika harga menembus ini, kita bisa melihat bahwa harga itu nantinya akan turun ke sini, menembus ini atau enggak. Jadi ketika harga ada konfirmasi nggak menembus ini, berarti kita bisa pastikan untuk melakukan open posisi ya ketika harga sudah terkonfirmasi dan juga candle sudah terkonfirmasi untuk melakukan pembalikan arah. Tapi kalau belum ya saya sarankan jangan dulu, lebih baik kita tunggu, agak sabar ya. Yang pastinya kita akan membuahkan hasil yang lebih baik nantinya ketika kita bersabar dalam trading. Nah, tetap nanti sesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing, karena di sini di Yuna Trading ID hanya memberikan saran dan juga pandangan lain ya, sudut pandang lain terhadap dunia trading dan juga pergerakan harga pada setiap pair mata uang yang dibahas pada channel ini. Kalau saat ini saya perhatikan si gold ini memang sedang downtrend.
karena masa downtrend dia juga masih sangat besar ya di sini, ke atas juga. Nah, saat ini dia sedang bertahan di area demand dia di harga yang tadi saya sebutkan 1728. Lalu kita lihat lagi di candle 1 jamnya. Di candle 1 jam dia sempat langsung naik kembali harga ya ketika dia menyentuh harga 1728, tetapi terjadi rejection di harga 1738, yang dimana harga tersebut merupakan area supply zone-nya dia, yang tadinya demand-nya dia menjadi supply zone dia saat ini. Jadi sekarang tantangan gold adalah kalau dia mau naik kembali, dia harus bisa tutup di atas supply zone-nya dia. Kalau masih belum bisa ditutup di atas ini ya, di harga 1742, otomatis si gold ini masih akan terjadi penurunan. Nah, di sini saya juga sempat menggambar trend line ya, trend line minor trendnya dia. Ini kan big trendnya dia nih. Nah, ini minor trendnya dia. Kalau kita lihat di sini minor trendnya dia tadi sempat ditembus ya, dan harga berhasil turun di sini. Cuma sayang sekali harga tidak mampu untuk bertahan terlalu lama di atas. Lalu saat ini harga turun kembali dengan membuat lower low yang lebih rendah dari sebelumnya. Nah, bisa saja harga sideways dulu di sini sampai dia bisa menembus kedua base ini. Jadi salah satu dari kedua base ini harus tembus ya, baik itu ke bawah atau ke atas, baru dia bisa melanjutkan pergerakannya. Jadi kalau misalkan dia belum bisa tembus ya dia akan sideways terus di sini. Entah sampai kapan ya, entah sampai kapan, mungkin ada sampai berita yang bagus atau sampai NFP bulan depan tanggal 6 nanti, hari Jumat minggu pertama nanti. Ya mungkin sampai segitu juga bisa dia sideways. Kayak waktu itu ya dia sideways cukup panjang sampai akhirnya dia melakukan breakout dari salah satu base-nya dia. Jadi ini sama, kalau dia udah turun gini, kita harus menunggu dulu pergerakan market itu bagaimana. Kalau selama dia masih di sini, ya otomatis struktur untuk dia turunnya itu masih terkonfirmasi selama dia masih di bawah harga garis horizontal putih ini. Kita lihat kembali untuk update-nya di 30 menit. Nah, di 30 menit ini lebih jelas bahwa harga belum bisa menembus base ini ya. Terjadi rejection, walaupun dia coba menembus tapi terjadi rejection di sini. Lalu harga turun kembali. Saat ini harga masih berusaha untuk naik kembali, cuma kekuatan naiknya itu sudah terbatas ya. Ini kita bisa lihat candle yang ini tidak bisa menutup di atas atau tidak bisa memakan satu body candle merahnya. Jadi masih diprediksi bahwa gold ini masih akan terjadi penurunan ya, dengan penurunan terendah dia itu ada di 1700. 1700 itu setara dengan trend line dia yang di sini. Nah, jadi bisa aja dia melakukan penurunan itu begini, bertahap. Ya, bertahap turun sampai di sini, nanti dia sideways, baru dia akan coba naik kembali dengan menembus level tersebut, level ini. Nah, kalau dia udah di bawah, ketika dia bisa menembus level tersebut, level yang ini, nah, saya hapus dulu biar nggak pusing. Level yang ini, otomatis harga gold akan naik kembali. Tapi kalau dia masih belum bisa menembus level putih ini atau garis horizontal ini, maka harga gold masih akan turun sideways kembali untuk menguji area yang sama. Kalau untuk saat ini, saya tidak menyarankan untuk ada posisi jangka panjang, karena gold sendiri yang masih cukup sentimen yang pergerakannya. Hari ini saya juga ada update beberapa berita penting di channel Telegram Juta Trading ID ya pada pagi hari ini, dan saya juga sudah mengingatkan kepada mereka yang ada di channel untuk lebih berhati-hati karena ada beberapa berita yang memang mengacu pada pair mata uang major, dan itu sangat berpengaruh terhadap si XAUUSD juga karena itu berpengaruh dengan USD.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video dari penjelasan si XAUUSD ini. Saat ini yang insight yang saya bisa berikan ya, atau saran yang bisa saya berikan adalah lebih baik menunggu sampai si harga gold ini stabil, karena kan ini lagi sideways ya, lagi sideways begini. Takutnya pada saat kita open posisi sell di sini atau kita open posisi buy di sini, harga nanti ditarik kembali ke atas atau ditarik kembali ke bawah. Jadi ini belum ada clear direction ya, belum ada arah yang cukup clear untuk entry posisi. Ditambah lagi saat ini si XAUUSD juga masih naik turun di daerah yang sama. Kalau kita mau coba entry, lebih baik kita tunggu di bawah sini atau kita tunggu di sini, itu untuk short position. Dan untuk stop loss selalu ingat set stop loss ya, tapi itu tetap harus sesuai dengan trading plan kalian masing-masing supaya kalian juga bisa belajar untuk risk management, karena resiko tetap ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya bisa menyarankan lebih baik begini, tapi itu bisa diikutin, bisa tidak, tergantung kaliannya mau bagaimana. Oke, terima kasih, dan jika memang saya dalam menjelaskan video ini ada yang kurang, silakan kalian tambahkan kembali di kolom komentar dan juga direvisi kembali supaya saya bisa membuat video analisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, jika memang video ini kalian rasa bermanfaat juga untuk teman atau saudara kalian, kalian bisa bagikan video ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Juna Trading ID dengan menekan tombol subscribe dan juga like. Dan jika memang tidak ingin ketinggalan update-nya, silahkan bunyikan tombol loncengnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.